Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Voltagers. Come on, kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sama-sama. Come on. Woo. Mari tepuk tanganmu, come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Ikutin gerakan kita ya Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari angkat kedua tanganmu, say Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Now clap your hands, hey. Allahku dahsyat berkuasa. Dalam hitungan ketika kita lompat ya, come on. 1, 2, 3, jump. Oh, oh, oh. Say dari utara, 1, 2, 3, say. Dari utara ke selatan,
perlu, aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, Kau cukup bagiku. Hey. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut. Kau membelaku, Kau yang percaya, katakan yes Lord. Saat Kau panggil aku, yes Lord, yes Lord, ku katakan yang siap, katakan aku siap. Come on. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Ini iman kami Tuhan. Ku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, Kau cukup bagiku. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Mari katakan dengan percaya, say you call me your child, you're enough for me. You make me brave. Oh, you call me your child, you're enough for me. You make me brave. One more time, say you call me your child, you're enough for me. Yes, you make me brave. Buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Oh, oh, aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atas apa? Kau cukup bagiku. Haleluya. Coba sekarang Kak Gaby mau lihat senyumnya yang manis sana. Kasih karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Mari kita semua lompat, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu, Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mari semua tepuk tanganmu di atas kepala, kawan. Siap, say karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu, Yesus. Sukacita,
Oke, sekarang semuanya bisa angkat kedua tanganmu. Oh my God, come on sing. La 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 la. La 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 la. La la. Dari bawah. Haleluya. Sekali lagi say. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Woo! Say la 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Haleluya. Kasih sorak-sorai meriah buat Tuhan. Semuanya boleh duduk. Shalom Voltagers. Buat kalian yang udah ikut ibadah Voltage online minggu ini, kami ucapkan welcome home. Welcome to Voltage Service. Nah, gimana Kak Vero, ibadah hari ini pastinya semakin luar biasa kan? Bener banget Kak Kesha, karena nggak ada perbedaan dan jarak di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika ibadah, kita harus tetap semangat dan antusias dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, langsung aja kita sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. So, stay tune. Di saat-saat seperti ini Kak Kesha, bukan jadi alasan kita loh buat bolos CG. Bener banget Kak Vero, jadi pastikan kalian terus ikut CG online. Dan buat kalian yang belum join, pastikan kalian bergabung di komunitas yang pastinya seru banget. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa dapatkan nomor di bawah ini. Dan untuk informasi mengenai ibadah online kita minggu depan, jangan lupa untuk selalu cek Instagram @gms_sidoarjo atau Instagram GMS lokal kalian masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan, di tengah wabah corona ini, kalian nggak perlu panik dan kalian nggak perlu takut. Yang paling penting, kalian harus Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. dan yang paling penting tetap stay at home dan jangan keluar kemana-mana kalau tidak ada hal yang kalian perlukan. So, Stay safe ya guys. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Voltage Regional akan mengadakan Ekis Live Workshop selama November 2020. Adapun workshop seru yang bisa kalian ikuti adalah kaligrafi, dress up, simple dance, cooking mania, dog lover, handcraft and planting, video editing, dan foto editing. Acara ini terbuka untuk umum sehingga kalian bisa mengundang teman-teman baru. Segera daftarkan dirimu dan dapatkan infonya di Instagram @gms_sidoarjo atau Instagram gereja lokal kalian masing-masing. Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Saat indah ku berhadapan denganmu,
jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari semua kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya
rindu sama Tuhan, bisa angkat tanganmu kayak gini. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan Engkau Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Mari lebih tinggi lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Berdoa bersama dengan Kak Novi ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah hari ini ya Tuhan. Baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan tetap bisa bekerja dimanapun ya Tuhan, tidak terbatas apapun. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini urapi setiap kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga percaya ya Tuhan, akan ada kuasa dari puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja, mujizat-Mu terjadi, pemulihan terjadi ya Tuhan. Segala sesuatu yang baru Tuhan sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Ya, Kak Novi mendengar banyak ya yang bilang luar biasa Kak, baik Kak gitu ya. Tapi mungkin juga ada beberapa kalian yang mungkin dalam kondisi sedang sedih gitu ya, atau sedang khawatir tentang sesuatu hal. Kak Novi juga berdoa loh buat kalian. Kak Novi percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, pengharapan kita itu cuma sama Tuhan, bukan sama orang, bukan sama manusia. Kalau kita berharap sama manusia, mengecewakan. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizat untuk mengeluarkan kita dari setiap masalah kita. Katakan amin. Amin ya. Oke, hari ini
Kak Novi akan berkhotbah tentang son of the vision. Ya, anak dari visi, anak visi. Oke, siapa yang hari ini udah mulai kepingin rindu banget, sangat gitu ya. Untuk ibadah di gereja, angkat tanganmu. Iya, Kak Novi angkat tangan paling tinggi ya. Kak Novi di hari-hari kemarin sempat gitu ya, lihat lagi Instagramnya Voltage Sidoarjo, udah lama banget kita nggak pakai ya, tapi Kak Novi scroll ke bawah gitu ya. Aduh, banyak video kita lagi lompat-lompat, banyak video juga kita lagi KKR, bahkan yang kita udah selesai ibadah gitu ya, kita teriak sama-sama untuk mengucapkan sesuatu, merdeka atau apalah ya kalau waktu 17-an. Itu kangen sekali, kepingin nangis gitu ya, rasanya kapan ya kita bisa beribadah bersama-sama lagi tanpa social distancing gitu ya. Ingat waktu dulu ketika kita PAW, wih itu yang namanya dance itu bukan dance sendiri-sendiri ya. Itu sampai yang kayak kita pelukan, kakinya diangkat ke kiri, ke kanan, rasanya senang sekali. Karena berdoa, Tuhan kasih ya di hari-hari ke depan kesempatan untuk kita bisa memuji Tuhan seperti itu lagi. Tapi hari ini belum bisa. Kenapa? Karena ya memang kita masih harus berjaga-jaga. Virus corona atau COVID itu masih ada. Kita tidak boleh sembarangan, tidak pakai hikmat. Ya, oh enggak ada Kak gitu ya. Terus kita keluar tanpa perlindungan juga tidak boleh. Tapi bukan karena kita tidak bisa ibadah di gereja, bukan berarti kita ini menjadi orang yang turun rohaninya. Bukan berarti kita jadi orang yang malas, terlalu banyak alasan. Kak Novi mau tanya, coba jawab sendiri-sendiri dalam hatimu ya. Yang pertama, siapa yang masih rajin ikut ibadah online? Angkat tangannya. Oke, Kak Novi angkat tangan dan juga enggak angkat tangan karena sudah bisa ikut ibadah offline-nya, ibadah di gereja sama family. Tapi ini kita ngomong ibadah Voltage. Siapa yang hari ini engkau beneran rindu dan masih setia ibadah Voltage? Angkat tangannya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang di sini ikut ibadahnya enggak di skip-skip? Ikut dari awal sampai doa berkat. Bukan cuma ikut khotbahnya toh atau ikut PAW-nya aja. Angkat tangan. Sudah ada yang angkat tangan, ada juga yang setengah tangan, setengah ini ya. Lalu ada juga yang enggak angkat tangan. Nah, teman-teman, keadaan ini tidak boleh membuat kita ini mati rohaninya. Keadaan ini tidak boleh membuat kita malas. Selalu ada alasan untuk situasi semuanya. Hari ini kita menyalahkan, iya sih Kak ada COVID, makanya kita ya nggak bisa ibadah, ya males lah Kak gitu ya. Ada yang alasan kuotanya terbatas, tapi bisa main game online lama-lama. Bisa main, bisa lihat-lihat sosial media lama-lama. Tapi kalau disuruh ibadah alasannya tidak punya kuota. Ya memang ada orang-orang yang hari ini terbatas kuota, tapi Kak Novi berpikir seperti ini loh. Teman-teman, ayolah untuk sesuatu yang baik untuk diri kita, kita berhenti bikin alasan. Sepakat ya Voltage ya? Sepakat ya? Untuk alasan itu untuk kita harus memperjuangkannya. Bukan memaksa loh ya, kalau memang sangat terbatas tidak bisa untuk mengikuti ibadah secara lihat YouTube karena memang tidak ada kuota Kak, tidak bisa gitu ya. Ada kakak-kakak yang setiap minggu kirim kalian summary. Kalian bisa baca, bisa berdoa. Tidak ada jarak di hadirat Tuhan, tetap bisa dilawat Tuhan. Tapi ada orang gitu ya tidak memperjuangkan. Kak Novi ingat ketika Kak Novi masih kecil gitu ya untuk pergi ke gereja. Kak Novi senang sekali. Rindu gitu ya kayak setiap Sabtu, setiap minggu itu pergi ke gereja. Pernah satu ketika Kak Novi itu demam. Ya, sakit, masuk angin, lalu demam tinggi sekali. Itu tinggi itu sampai menggigil. Jadi badannya itu panas tapi dalamnya kedinginan. Gimana maksudnya? Pokoknya enggak enak sama sekali. Tapi Kak Novi itu rindu loh. Padahal hari itu seandainya enggak ke gereja pun juga enggak apa-apa. Masa Tuhan enggak tahu ini orang enggak kuat berdiri. Tapi hari itu Kak Novi memaksakan diri. Bukan disuruh, bukan dipaksa orang lain. Bukan kelihatan sok keren gitu ya. Karena apanya yang mau dilihat orang sakit kan enggak keren gitu ya. Karena pergi ke gereja, Kak Novi pakai jaket gitu ya. Karena pergi ke gereja, semua orang di gereja tanya, kenapa kok sakit tetap ke gereja? Jawabannya satu, rindu, kangen. Aduh,
Kak Novi tidak pernah membayangkan loh hari ini bisa terjadi, kita nggak bisa ibadah di gereja berbulan-bulan. Tapi hari itu sungguh rindu, memperjuangkan. Kenapa? Karena suka datang ke ibadah. Bukan minta berkatnya Tuhan, tapi suka aja. Suka lihat PAW-PAW-nya memainkan musik, menyanyikan lagu, Kak Novi suka gitu ya. Meskipun hari itu sudah nggak bisa konsentrasi. Khotbahnya pun Kak Novi sudah lupa, nggak tahu pengkhotbahnya khotbah apa. Tapi suka ada di gereja, suka atmosfernya, suka dekat sama Tuhan yang ada di baitnya. Kak Novi berjuang. Hari ini pun juga, jangan dikira Kak Novi otomatis semangat. Enggak, harus terus mengapi-apikan diri. Kak Novi ingat di awal-awal masa COVID itu ya, sepi sekali gereja. Ketika kita lagi taping ibadah gitu ya, aduh ketemu beberapa kakak-kakak itu seneng sekali. Udah kayak ketemu harta gitu ya berbulan-bulan. Padahal ya belum lama. Rindu sekali ketika hari Minggu gitu ya, ada juga yang untuk ibadah umum. Kak Novi menyempatkan untuk hadir. Seharusnya nggak perlu kok, di rumah juga bisa. Tapi Kak Novi rindu sekali, Kak Novi duduk di depan, di beberapa kursi gitu ya, kan bebas ya karena gak ada orang. Kak Novi pun juga nangis di lawat Tuhan. Waktu itu Pastor Sam berkhotbah, Kak Novi lupa tentang apa ya. Bukan karena Kak Novi mengalami apa yang dikhotbahkan, misalnya kayak khawatir atau takut atau apa, enggak. Tapi begitu indah, so beautiful apa yang disampaikan firman Tuhannya itu. Kak Novi jadi menangis waktu bahkan itu firman Tuhan, padahal tidak ada jemaat. Hanya beberapa orang saja. Tahu enggak, kalau engkau rindu beribadah hari ini, meskipun online, meskipun apa gitu ya, itu tidak akan menjadi alasan untukmu. Tapi kalau ada orang yang memang suka bikin alasan gitu ya, mau ibadahnya bisa ke gereja pun tetap ada alasan. Tapi kita belum boleh ya, jadi jangan memaksa diri, umurnya belum cukup untuk kalian. Kak Novi cuma membahas, hati yang rindu itu penting. Kalau hari ini kita mau jadi males bisa. Kita terus bikin, Kak Novi tadi lihat gitu ya, bikin alasan gitu ya. Ada orang yang cacat, kalian pernah tahu orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki gitu ya. Atau ya pokoknya orang itu lumpuh gitu ya, ada yang kakinya itu sambungan. Tahu nggak, mereka itu begitu luar biasa loh. Bayangin coba, nggak ada lengannya, nggak ada kakinya, bisa berenang. Ada juga yang kakinya itu pasangan, bisa main bola. Loh kita aja loh yang lagi kakinya lengkap aja loh, belum tentu kuat lari. Dia itu satunya itu kakinya sambungan, jadi pakai seperti kaki besi gitu ya. Main bola. Ada yang nggak ada lengannya, bisa dulang anaknya pakai kaki. Bisa bikin aktivitas kerajinan. Wow. Loh harusnya mereka bisa dong, tidur aja lah. Wong nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi mereka tidak melakukannya, mereka tetap rajin, belajar, mengupgrade diri mereka. Memaksa diri mereka untuk bisa melakukan yang orang lain lakukan. Padahal mereka nggak punya anggota tubuh yang seperti orang lain. Teman-teman tahu enggak, ketika di masa ini ada loh orang-orang yang bilang, ya enak lah kita nggak usah ibadah, kita bisa nonton, bisa main, Among Us kapan aja gitu ya, lagi happening ya. Kita bisa kayak ke sana, ke sini, kita nggak ke gereja tapi kita ke mall, kita bisa pergi jalan-jalan. Ya tapi hati-hati, oke. Kak Novi berpesan gitu ya, teman-teman waktu untuk ibadah, tetaplah ibadah. Kalau hari ini engkau biasa ikut voltage hari Sabtu jam 4 sore, ikutlah voltage hari Sabtu jam 4 sore. Jangan gantikan dengan acara yang lain. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan gitu ya, ketika voltage ada lagi, kalian akan susah beradaptasi. Kalau hari Minggu itu adalah harinya Tuhan, ayo teman-teman pakailah itu untuk sungguh-sungguh harinya Tuhan. Pakailah. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa, mungkin bisa ibadah Minggu, itu juga tidak apa-apa. Tapi jangan di skip 1 minggu. Hari Sabtu nggak bisa ibadah, hari Minggu juga nggak bisa ibadah. Ya nah, apa-apa lah Kak, kan ada terus di YouTube. Jangan. Kerinduanmu itu mempengaruhi pertumbuhan rohanimu. Tahu nggak, ketika di masa ini, teman-teman, Tuhan itu tetap bekerja atas gerejanya. Kita ini bukan gereja yang malas, kita bukan gereja yang pengangguran, bukan. Tahukah, Tuhan itu tetap bekerja atas gerejanya. Dan Tuhan terus mengerjakan visi atas gereja kita. Kalau gereja ini pemimpin-pemimpinnya tidak jadi malas, apalagi kita tidak boleh malas. Kak Novi juga bilang sama dirinya, Kak Novi tidak boleh malas. Kita semua tidak boleh malas, katakan amin.
Ya, kenapa? Karena kita punya mimpi yang besar. Ingat nggak mimpi kita? Ingat nggak visi kita? Siapa yang di sini tahu visi gereja Mawar Sharon? Angkat tangan. Ayo kita sebutkan sama-sama ya, visi gereja Mawar Sharon. Ya, betul ya. Ya, visi gereja Mawar Sharon adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Oke, dengan misi apa? Kita mau punya 1000 gereja lokal. Kalau 1000 gereja lokal berarti ada 1000 Eagle Kids. Wow. Di regional kita sendiri, coba sebutkan. Regional kita meliputi wilayah apa aja? Bisa nggak? Oke. Kak Novi mulai dengar. Apa-apa? Oh iya, Jawa Timur. Yang di Jawa Timur tahu ya, kota-kotanya ya banyak sekali. Terus. Dekatnya Jawa Timur itu ada pulau yang very beautiful. Apa? Ya, Bali. Itu juga regional kita. Ada satu lagi dekatnya situ bagus juga. Kak Novi pernah ke sana. Pulau apa? Lombok. Tahu nggak? Ternyata kita dikasih lagi agak ke sana lagi sebelahnya Pulau Lombok. Apa? Ada NTT, NTB, Kepulauan Sumba. Wow, it's so beautiful. Lalu ada satu lagi benua yang Tuhan percayakan buat kita. Mana? Australia. Sekarang Kak Novi tanya, tahu nggak kalian visi regional gereja kita? Ya, visinya sama gereja sel yang apostolik dan profetik. Misinya kita mau punya 100 gereja lokal. Wow, di Jawa Timur bisa nggak sebutin gereja lokal kita ada berapa? Ya, coba sebutin wilayah mana yang belum ada gereja lokalnya. Jember adalah, Malang adalah, mana lagi yang ada? Madiun ada, ya. Terus mana lagi yang perlu disebut? Kediri, Tulungagung, Jombang juga ada, Sidoarjo ada, ya. Surabaya juga sebagai pusatnya. Coba sebutkan wilayah-wilayah yang belum ada. Ya, karena saya dengar beberapa orang menyebutkan, kita mau ada gereja Tuhan di sana. Teman-teman, kita ini bagiannya. Kalau ketika kita bisa ibadah, kita ini bisa melayani Tuhan lewat Servolution. Coba ada nggak di sini yang kalian pelayanan PAW? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Udah kangen ya nyanyi pakai mic ya kayak kakak-kakak di sini ya. Ada nggak yang di sini pelayanan asyir? Dengan mata berbinar-binar, tos, welcome home gitu ya. Ada nggak pelayanan multimedia? Wah, masih kecil sih tapi udah pakai seragam multimedia dengan bangga. Ada ya, ada nggak yang S-Pro di sini? Yang dulu itu kerjaannya itu pakai HT gitu ya, walkie-talkie. Ya ini udah mulai 5 menit lagi, 1 menit lagi gitu ya. Mana PAW-nya mana gitu ya, seru ya, kangen. Tapi gini loh, meskipun kita belum bisa melayani secara fisik, kita masih punya hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Meskipun hari ini mungkin kita belum ada ibadah gitu ya, voltage-nya belum ada ibadah, kita masih bisa melakukan sesuatu. Kita ini bukan pengangguran. Makanya jangan berpikir bahwa kalau ibadah ya cuma ibadah buat aku aja, jangan. Karena Novi kasih tahu ya, ada 3 hal yang hari ini kalian bisa lakukan. Oke? Ya, Tuhan itu memberikan visi, coba buka sama-sama. Kak Novi buka Alkitab dulu ya, baru nanti Kak Novi jelasin 3 hal itu. Oke, Matius 28 ayat yang ke 18 sampai 20. Oke, sudah ketemu? Matius 28 ayat yang ke 18 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katakan amin. Yesus memberikan visi ini. Yesus ketika ada di dunia ini, Tuhan itu adalah 100% manusia tapi juga 100% Tuhan. Jadi Yesus juga mengalami apa yang manusia alami. Kelelahan, capek, sedih. Pernah ada satu masa di mana Yesus itu marah karena orang-orang itu berjualan di bait kudusnya Tuhan. Yesus itu 100% manusia tapi juga 100% Tuhan. Ketika di kayu salib itu bukan seperti pajangan lalu Yesus gak sakit, cuma pura-pura sakit darahnya keluar. Enggak, Yesus juga merasakan sakitnya. Tahu nggak ketika Yesus ada di dunia ini selama 3,5 tahun pelayanannya, isinya itu cuman gini loh, supaya orang lain bertobat, supaya orang lain bertobat.
Ingat ya, sebelum Yesus lahir, Yohanes Pembaptis itu sudah diutus duluan, bilang nanti akan ada yang berikutnya datang, yaitu dalam menubuatkan tentang Yesus. Bertobatlah, bertobatlah. Dan ketika Yesus datang, Yesus melakukan banyak hal untuk satu aja, jiwa-jiwa diselamatkan. Yesus berjalan jauh, Yesus mungkin pernah merasakan kelaparan, kehausan. Seperti waktu ketemu sama perempuan Samaria. Intinya cuma satu, jiwa-jiwa. Ada perempuan yang berzina datang dibawa kaki Yesus. Yesus mengasihi siapapun. Orang yang berdosa, tidak berdosa, semua dikasih sama Tuhan. Tuhan cuma kepengen satu aja, tidak ada manusia yang jatuh ke dalam dosa dan harus nanti akhirnya dapat maut di neraka. Oleh sebab itu Yesus terus berjalan tanpa malas. Terus Yesus tahu suatu ketika nanti akan ada orang-orang yang menangkap dia, lalu menyalibkannya. Kenapa? Karena itu harus terjadi. Harus ada darah yang kudus tercurah. Supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan. Gak bisa kita ini saling menyelamatkan karena sama-sama berdosa. Kak Novi pun adalah orang yang berdosa. Kita semua berdosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya satu, Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena Tuhan tidak berdosa. Teman-teman, ketika di dalam dunia ini, Tuhan itu terus bekerja pagi, siang, sore, malam. Tuhan datang duduk di rumah Sakeus. Tuhan datang memberikan khotbah, memberikan pengampunan, diampuni, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan anak yang meninggal. Tuhan melakukan semuanya itu tujuannya cuma satu aja. Tuhan mau bilang, I love you. Tuhan punya visi, karena Tuhan punya visi makanya Tuhan Yesus itu semangat. Capek gak apa-apa, sudah selesai pelayanan masih harus berdoa lagi. Cari wajah Tuhan. Tuhan Yesus besoknya kerja lagi, tidak capek-capek ke sana ke sini gitu ya, ke Galilea, ke Nazaret, ke Yerusalem, itu petanya itu kayak jalan, dan Tuhan itu jalan. Tahu enggak kenapa? Karena Tuhan itu punya visi. Sampai satu ketika akhirnya terjadilah penyalipan lalu kebangkitan gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bangkit. Ketika bangkit Tuhan Yesus mau naik ke surga. Di Matius 28 ini cerita tentang Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ketika mau naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, kalau orang mau pergi menurut kalian, pesannya penting apa enggak? Coba ya, kalau mama mau pergi luar kota gitu ya, mama pesannya penting apa enggak? Penting ya. Apa coba misalnya? Jangan lupa ya kompornya dimatiin. Jangan lupa kalau tidur dikunci pintunya. Jangan lupa disapu ya rumahnya untuk kebersihan, untuk kesehatan. Jangan lupa ya ini dipanasi makanannya supaya enggak bau. Jangan lupa ya, jangan lupa ya. Itu pasti semuanya penting. Betul? Tidak mungkin ketika mama mau pergi terus mama bilang gini, Kak, itu kertas mewarnaimu yang waktu kamu TK di mana ya? Enggak penting. Atau mungkin mama bilang seperti ini, itu pensilmu yang dulu waktu kamu umur 5 tahun ada di mana ya? Gak penting. Tapi pasti ketika mau pergi, itu tambah pesennya, itu yang penting-penting. Jangan lupa dikunci, itu yang pasti Pak. Jangan lupa, jangan pulang malam gitu ya. Jangan lupa. Kalau pakai jaket kalau keluar, itu yang paling penting, tambah lama tambah penting. Seperti Yesus pun ketika terangkat ke surga, Yesus berpesan yang paling penting. Satu aja pesan. Itu semua yang di dekatnya itu adalah murid-muridnya termasuk Petrus. Yesus berpesan yang paling penting, last one. Kalau orang mau meninggal, pasti pesan yang penting. Jaga adikmu ya. Jaga mama ya, atau jaga papa ya. Jaga ini, jaga itu. Pasti yang paling penting. I love you. Mungkin yang kata-kata yang gak pernah diucapkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, diucapkan hari itu, udah mau pergi gimana? Hari itu Yesus berkata-kata yang terakhir, satu, most important, yang paling dirindukan. Yang Yesus memikirkannya pagi, siang, sore, malam, yang melakukannya juga. Apa? Jiwa-jiwa. Yesus bilang, aku ada kuasa. Tak kasih ya. Jangan khawatir. Cuma pesannya apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Yesus gak pilih kasih. Hari itu Yesus itu bukan orang Indonesia loh. Tapi Yesus itu gak bilang cuman jadikan semua orang Indonesia muridku. Enggak. Semua bangsa muridku.
baptis ya, meteraikan kalau mereka adalah anak-anaknya Tuhan. Lalu habis gitu apa? Ajari melakukan segala sesuatu. Diajarin saat teduh, diajari berdoa, diajari baca firman. Penting. Supaya apa? Supaya mereka nggak kehilangan keselamatan. Sudah ngaku, ya Yesus aku bertobat gitu ya. Sebagai Yesus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu nggak diajar, nggak ditemani ini temennya. Nggak diajak CG, nggak diajak before 30. Lama-lama terhilang lagi. Berdosa lagi. Yesus paket lengkap ngomongnya itu udah last one. Jangan lupa ya, yang pertama baptis. Yang pertama pasti jadikan semua bangsa muridku. Udah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua baptis. Yang ketiga apa? Ajar mereka supaya mereka tidak terhilang. Paling penting. Tahu nggak? Ada satu loh di antara banyak murid Yesus nih, Kak Novi ambil satu ya. Ada satu murid Yesus yang ada di sana. Namanya Petrus. Kita semua tahu ya. Petrus itu ketika ada Yesus gitu ya. Petrus itu cinta Yesus tapi kadang-kadang tindakannya itu suka kebablasan. Ya kan? Berapa kali coba Petrus itu ditegur sama Yesus. Tapi Yesus itu loh tetap sayang. Yesus bilang, Petrus kamu adalah batu karang yang teguh. Di atasmu kudirikan gereja. Petrus ada di sana ketika Yesus berpesan. Tahu enggak apa yang terjadi? Lalu Petrus tahu. Visinya Yesus itu adalah visinya dia. Petrus itu ada ketika Yesus menyembuhkan orang, Petrus itu ada mungkin ya ketika lagi duduk-duduk setelah pelayanan gitu ya. Mungkin Yesus itu akan memuridkan Petrus gitu ya. Memuridkan Petrus, lalu Yesus itu bilang, Petrus nanti gitu ya. Ini lagi berdua nih, kan membayangkan gitu ya. Harus kerja yang rajin, cari jiwa-jiwa. Sama seperti kalau Kak Novi suka ngomong sama kakak-kakak yang dekat gitu ya. Kak Novi gak pernah pesan seperti ini. Nanti sampai selamanya gembala Eagle Kids ya Kak Novi gak pernah. Kak Novi selalu pesan seperti ini. Kakak-kakak ayo harus jadi kakak Eagle Kids yang benar. Gak boleh gantungkan imannya sama siapapun. Ya harus beriman sama Tuhan sendiri. Harus rajin. Anak itu satu jiwa itu berharga. Kalau bisa dijemput, ditelepon. Dipastikan di masa pandemi ini Kak Novi selalu berpesan gitu ya. Ayo cari di mana anak-anak itu, apa mereka masih ibadah online. Penting. Petrus hari itu tahu visi Yesus itu adalah visinya. Dia tahu ketika diajari sama Yesus, oh Yesus itu menyembuhkan orang itu begini caranya. Beriman yang teguh. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Tahu enggak? Setelah Yesus itu terangkat ke surga, Petrus itu pergi menunggu. Karena Yesus bilang nanti akan ada pencurahan yaitu Pentakosta. Petrus menunggu bersama murid-murid yang lain. Benar terjadi Pentakosta di dalam Kisah Rasul 2 ya. Terjadilah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus terjadi. Tahu enggak? Setelah itu Petrus jadi pribadi yang berbeda. Petrus itu seperti ketua kelasnya para rasul. Seperti leadernya. Satu ketika Petrus itu berkhotbah, bayangin ya Petrus itu nelayan. Ngomongnya pasti sekolahnya mungkin ya bukan sekolah yang teologi atau bagaimana. Tapi Petrus hari itu ketika roh Tuhan itu ada padanya, Petrus menjadi berani. Petrus berkhotbah, apa yang dikhotbahkan? Ya kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan 3,5 tahun itu. Petrus berkhotbah, Yesus itu ada, Yesus bangkit untukmu dan saya. Tahu enggak, tiba-tiba 3.000 orang memberikan diri dibaptis. Wow. Lalu kemudian ya itu diajar gitu ya, setelah dibaptis diajar. Terus ada orang lumpuh disembuhkan. Loh Petrus ini bukan Yesus, tapi Petrus itu punya visinya Yesus dan hati yang sama. Untuk visi itu terjadi yaitu jiwa-jiwa. Tahu enggak Petrus itu pergi, orang lumpuh disembuhkan. Dorcas yang meninggal itu dibangkitkan. Terjadi banyak hal dan Petrus itu diangkat sama Tuhan untuk berkhotbah. Itu bukan dia hanya orang-orang biasa, tapi juga di pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin. Wow. Hari itu kalau Petrus memukul diri, sedih, Yesus sudah enggak ada. Ya udah aku kembali aja ke keluargaku, ya Yesus loh udah enggak ada. Bisa enggak? Bisa. Tapi Petrus tidak melakukannya. Petrus tetap bekerja, visi Yesus adalah visinya. Tahu enggak? Kak Novi cinta
Ini Kak Novi nggak pesan sponsor ya, tapi Kak Novi cinta sama gereja ini. Kak Novi berdoa. Kak Novi ada di 100 gereja lokal itu untuk regional kita. Kalau Kak Novi masih dikasih umur panjang, Kak Novi mau lihat 1000 gereja lokal itu. Hari ini aja, Kak Novi lihat beberapa teman-teman dari luar pulau ya, karena Before 30 sedang berlangsung. Itu senang sekali. Ada yang dari Pulau Sumba, ada yang dari NTT, ada NTB, ada dari Lombok, ada dari kota-kota yang Kak Novi nggak pernah ke sana bahkan. Ada yang dari Australia, Sydney, ikut gitu ya. Senang sekali. Belum pernah ke sana nggak apa-apa. Tapi Kak Novi senang ketika ada di Zoom itu. Ya Tuhan, thank you ya dikasih kesempatan bisa ketemu sama anak-anak ini. Visi gereja adalah visinya Kak Novi. Ketika kita punya visi, kita nggak jadi orang yang gampang berantakan. Kena badai, kena ini, enggak. Pernah nggak kamu punya visi untuk sekolahmu? Kalau kamu punya visi jadi juara 1 gitu ya, kamu nggak akan loh jadi orang itu yang gampang-gampang nggak belajar, males, nggak gampang. Kenapa? Karena kamu punya visi. Pernah nggak punya tujuan, pengen sekali beli sesuatu gitu ya, gadget atau apalah yang kamu paling pengen. Kamu pasti mengarahkan pikiranmu ke sana. Kamu nggak akan gampang jajan-jajanin barang-barang yang nggak penting. Kenapa? Karena kamu kepingin beli barang yang penting itu menurutmu, yang harganya mungkin mahal. Sampai kamu rela temanmu jajan, kamu nggak jajan. Kepingin beli ini. Sama ketika kita punya visi itu, ketika visi gereja itu ada di dalam kita. Kita nggak jadi anak-anak voltage yang gampangan. Dikit-dikit nggak ibadah. Dikit-dikit bikin alasan, nggak ikut CG, nggak ikut Before 30. Di follow up gak dijawab. Kita gak akan jadi orang-orang seperti itu. Kenapa? Kita punya visi. Hidup kita jadi excited. Hari ini meskipun pandemi gitu ya. Bukan pandemi ya. Pandemi gitu ya. Kak Novi tetap excited. Kak Novi excited untuk holding Before 30 gitu ya. Tanyain gembala-gembala gimana. Kak Novi excited untuk memikirkan apa ya. Apalagi yang mau dikerjakan. Kenapa? Karena Kak Novi kepingin ada di 100 gereja lokal itu. Dan Kak Novi enggak kepingin cuma jadi penonton. Kepingin jadi pemain. Kalau sepak bola itu Kak Novi enggak kepingin yang dari penonton yang di tribun paling atas yang cuma teriak, ayo, ayo, menang, menang. Enggak. Kak Novi kepingin jadi orang yang main bolanya. Capek sih. Tapi ketika menang, puas. Bisa ngerti ya? Jangan jadi penonton loh untuk visi gereja. Ayo, sama-sama. Justru di masa pandemi ini, tidak ada revolution. Untuk melayani, tidak ada syarat-syarat, bisa semuanya melayani. Ada 3 hal di dalam masa ini yang bisa kalian lakukan, pelayanan apa yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, oke, seperti Yesus, visi Yesus, itu juga visi gereja. Yaitu adalah jiwa-jiwa. Visi Yesus, visi gereja Mawar Shalom sama, satu aja, jiwa-jiwa. 100.000 gereja lokal, itu untuk apa? Jiwa-jiwa. Gereja sel itu untuk apa? Jiwa-jiwa. Kenapa kok harus gereja sel? Supaya semua jiwa-jiwa itu diperhatikan dengan baik. Kita nggak main keroyokan lalu kita nggak ngerti ini siapa itu siapa. Enggak. Karena Yesus berkata ajarlah mereka. Ngajarinya di mana? Di CG. Ngajarinya di mana? Di Before 30 dong. Oleh sebab itu, ayo rajin ikut CG dan Before 30. Supaya kamu nggak sendirian. Supaya kamu juga ikut masuk di dalam visinya Tuhan. Supaya nggak capek. Supaya nggak males. Bisa ngerti ya? Ayo semangat. Visinya jiwa-jiwa. Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, boleh nggak Kak Novi kasih waktu ya? 1 menit deh. Oke, kalian cari kertas sama ambil bolpen atau spidol. Oke, 1, 2, 3, go. 1 minute ya. Kak Novi membayangkan kalian sedang ambil kertas, oke? Ada yang sudah balik? Wow, cepat sekali ya. Ayo, ayo, ayo ambil kertas ya. Sudah ya, sudah, oke. Berjalan 30 detik deh Mas Ian. Kak Novi tunggu sedikit lagi ya. Oke, sudah ya. Sekarang Kak Novi akan minta kalian menuliskan gitu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan, pelayanan yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah mendoakan teman atau saudara. Oke. Coba kalian tulis 1 atau 2 nama atau 3 nama gitu ya.
yang kalian itu rindu untuk doakan. Oke, kalian tulis ya. Siapa nama temanmu yang mau kamu doakan? Tulis di sana. Kak Novi itu juga seperti itu loh. Kak Novi kemarin-kemarin sedang mendoakan satu kerabat gitu ya. Kak Novi kepingin rindu sekali kerabat ini bertobat. Lalu Kak Novi itu ketika berdoa gitu ya, Kak Novi cuma bilang gini, Tuhan aku minta 1 menit ini aja orang ini ingat sama Tuhan. Kak Novi gak minta 1 jam gitu ya, 1 menit aja cukup. Kalau ketemu Tuhan itu 1 detik pun itu cukup ya. Karena pasti dipuaskan, oke? Kak Novi minta 1 menit ini aja Tuhan, tolong jamah orang ini, ingatkan dia tentang Engkau. Oke, ya. Tahu nggak ketika Kak Novi mendoakan itu beberapa kali gitu ya setiap malam. Hampir ketika terbangun, ketika subuh, jam 2 pagi, jam 1 pagi Kak Novi berdoa. Tuhan tolong ingatkan orang ini tentang Engkau. Tahu nggak? Satu ketika Kak Novi ini pagi-pagi orang ini kasih Kak Novi linknya Saat Teduhnya Pastor Philip. Ya, lalu Kak Novi tanya, oh iya ada apa gitu ya. Terus dia bilang, oh iya aku baru saja menontonnya. Wow, seneng sekali. Ya, berdoa cuma minta 1 menit aja. Tapi tiba-tiba Tuhan menjawabnya dengan orang ini nonton Saat Teduhnya Pastor Philip. Karena percaya ketika nonton pasti ada pengharapan dong. Ya emang dia tidak seperti gimana-gimana yang heboh. Tapi karena percaya itu adalah bibit yang baik. Yang kedua, oke. Yang kedua, ajak mereka beribadah CG atau Before 30 online. Tulis namanya, ya kalau itu nama yang sama seperti tadi ya udah 1 aja. Oke, ajak, doa aja cukup nggak? Nggak cukup. Iman tanpa perbuatan itu mati loh hakikatnya. Kita berdoa tapi kita ini ragu, padahal Tuhan udah kasih tahu waktu kita doa, ayo ajak, ayo mulai ajak. Bukan berarti doa itu tidak ada kuasanya, besar kuasanya. Lebih besar lagi ketika kita berani take action. Ajak dia. Oke, jangan iman dalam hati saja. Ajak. Ayo mau nggak? Kirim linknya kan bisa kan dari YouTube. Kirim linknya, kirim gambarnya, kirim fotonya, tanyain. Oke, daftarkan Before 30 masih bisa. Terlambat nggak apa-apa daripada nggak ikut sama sekali. Nanti bisa ulang di batch berikutnya. Tapi sekarang ini ayo ajak. Ya. Lalu yang ketiga, sharingkan kebaikan Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan, memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Oke, tidak usah lama-lama, tidak usah berjam-jam. Bisa loh kalian lakukan itu dengan banyak hal. Bisa dengan menanyakan, "Hi, how are you?" Ketika dia mungkin ceritain masalahnya gitu ya. Kalian bisa masukin sedikit, puji Tuhan ya, kemarin aku juga ada pergumulan loh. Tapi ketika aku berdoa ya, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh bikin mujizat loh. Kalau Tuhan bikin buat saya, pasti Tuhan juga melakukannya buatmu. Bisa kan? Gampang kan? Ayo, Kak Novi tantang kalian, challenge kalian untuk bikin kesaksian buat teman-temanmu. Sambil kita juga jadi berkat. Teman-teman, hari ini ayo upgrade kerohanianmu. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan tiap hari perhatikan. Kak Novi juga suka loh main games. Ya kan? Yang kalian lagi happening apa hari ini? Among Us kan? Hati-hati ya, mainnya boleh. Tapi jangan sampai marah-marah, sampai parah. Apalagi sampai omong kotor. Oke? Jangan sampai kata-kata kita menyakitkan orang lain. Karena nanti akhirnya cuma gara-gara games kita jadi tersinggung sama teman yang lain. Jangan ya. Silakan bermain, silakan nikmati. Ada waktunya. Oke? Kalau waktunya sudah selesai, cukup. Kalau kita bisa main game lama-lama, kenapa untuk ibadah kita skip-skip? Untuk CG yang sebentar aja kita skip. Kalau kita bisa main game 2 jam, 3 jam, 4 jam, untuk CG yang 45 menit aja, kita nggak bisa ikut. Kalian yang jawab pakai hati nurani. Ya, sudah tulis namanya, teman-temannya atau saudaranya. Oh iya, satu lagi, mendoakan itu ada 2 cara. Yang pertama adalah di saat teduh kita, sama seperti Kak Novi tadi ya. Yang kedua adalah tawarkan dengan nyata. Oke, misalnya nih ya,
Papa itu terlihat punya masalah. Berani nggak kalian bilang gini, Pak boleh nggak saya doakan? Ayo berani ya Voltes, Kak Novi dorong kalian semua. Nggak enak, Kak, takut Kak, sungkan Kak, nggak biasa Kak. Kak Novi nggak cari biasa nggak biasa. Kalian pasti bisa lakukan, asal kalian mau. Ya doakan, tawarkan. Kak Novi juga beberapa orang Kak Novi tawari. Ya kadang-kadang ya mereka nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi juga ada orang yang ketika ditanya gitu, are you okay? Tiba-tiba matanya langsung berkaca-kaca. I'm not okay. Serius loh, Kak Novi pernah loh ketemu ketika itu, Kak Novi lupa tapi siapa ya. Biasanya kan kalau ditanyain, are you okay? Okay. Are you okay? Great, fine gitu ya. Satu ketika Kak Novi tanya sama satu orang, are you okay? Dia jawab, I'm not okay. Hah? Kak Novi kaget, tumben ada orang jawab, I'm not okay. Dan sungguh ketika dia cerita, ya dia nggak oke emang. Lagi punya masalah, Kak Novi doakan. Nggak bisa jawab pergumulannya, yang bisa cuma Tuhan. Tapi Kak Novi bantu doakan, Kak Novi bilang, jangan menyerah ya, jangan menyerah. Kalian juga bisa jadi berkat loh buat teman-temanmu. Siapa yang mau? Angkat tanganmu. Wow, Kak Novi lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau Kak Novi lihatnya secara iman, Tuhan lihatnya secara real loh di ruanganmu. Orang yang angkat tangan, pasti hari ini Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan mau pakai hidupmu. Ayo semangat ya. Kalau bingung gimana Kak, apa yang aku bisa lakukan, aku bisa doakan. Tanya sama gembala-gembala setempat. Ya, gembala-gembala anak atau pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian belum berjemaat, kepingin sekali tanya, bolehlah DM Instagramnya Kak Novi atau gembala-gembala anak yang lain atau leader yang lain. Kita akan senang sekali merespon. Oke? God bless you. Ayo kita tutup mata kita berdoa. Doa ya, yang tadi mau dipakai Tuhan, angkat tangannya. Kita akan mengkomitmenkan, mendedikasikan ya satu lagu ini untuk jiwa-jiwa. Kita rindu dipakai sama Tuhan. Ya, yuk tutup Alkitabmu. Yang kertas tadi jangan dimasukin dulu ya, kalian pegang ya. Oke. Kira mana syakara payara 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 pa. Tora mana syakara para syakara payara. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Katakan kerinduanku. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Katakan ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggilku. Siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Katakan ini aku. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Angkat kertas di tanganmu yang sudah kamu tulis tadi. Ayo kita sama-sama berdoa ya dengan iman ya. Tuhan, kami berdoa membawa nama-nama yang kami sudah tulis di setiap kertas kami. Kami berdoa sepakat Tuhan, berkati mereka. Bukakan pintu hatinya supaya mau mengenal Engkau ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk mereka. Mungkin mereka bukan keluarga kami, tapi kami rindu mereka juga dimenangkan jiwanya ya Tuhan. Kami rindu mereka bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami rindu mereka itu beribadah bersama dengan kami. Mereka ikut CG dan Before 30 sama dengan kami ya Tuhan. Kami rindu keluarganya diubahkan.
hidupnya menjadi berkat. Tuhan pakai lewat hidup kami, memenangkan orang-orang yang sudah kami tulis ini. Kami berdoa ya Tuhan, berikan percepatan, berikan kemurahan-Mu, supaya mereka bisa dengan cepat mengenal Engkau secara pribadi. Adakan ya Tuhan perjumpaan pribadi bersama dengan nama-nama yang kami tulis. Kami tahu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Tuhan berjumpa dengan mereka mungkin lewat mimpi, lewat penglihatan ya Tuhan. Kami mungkin Tuhan berjumpa mereka bukan juga dengan hal yang spektakuler, tapi mungkin dengan sesuatu peristiwa ya Tuhan yang kebetulan atau tidak kebetulan. Tuhan lakukan perjumpaan pribadi dengan mereka supaya mereka itu menerima Engkau, mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu ya Tuhan. Korapata syakara barabaraba. Syakara rararara. Syakaya ralalapa ya ralalapa. Syakara ralalapa ya ralalapa. Ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Sama-sama katakan ini aku. Angkat tanganmu. Percaya Tuhan mau memakaimu. Tidak ada yang mustahil. Bahkan kalau belum waktunya, musim memenuhi hari ini, tuai yang sudah disiapkan nama Tuhan. Korapata syakara ralalapa. Ke negeri yang Kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Sekali lagi ya, ayo kita nyanyikan dengan iman. Haleluya. Ini aku utuslah Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Sekali lagi katakan, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus yang akan membuat apapun yang kau lakukan berhasil. Hidupmu akan menjadi seperti garam dan terang dunia, ada di mana-mana, memberkati banyak orang-orang di sekitarmu. Berkati ya Tuhan. Aku berdoa semua yang terbaik terjadi atas setiap jemaat Fullness-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.